Widya Iswar, ahli utama BPSDM Provinsi Jawa Timur, menyampaikan pelatihan dasar ini diharapkan bukan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi, tapi juga merupakan awal dari serangkaian proses perjalanan dan pengembangan karir di masa yang akan datang. Masih pagi saya jawab bahwa peserta-peserta ASN dari Kabupaten Kediri, hasil evaluasi kami menunjukkan standar yang luar biasa. Jadi teman-teman ini jauh melampaui ekspektasi yang kami lihat. Oleh karenanya, pertama saya merasa bersyukur Kabupaten Kediri mendapatkan sumber daya manusia yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini bisa terus dikelola dan menghasilkan aparatur sipil negara terbaik untuk memberikan support dukungan di Kabupaten Kediri yang kita cintai bersama. Sebagai generasi setelah ASN, saya yakin saudara-saudara dapat menghayati dengan sungguh-sungguh esensi dari seluruh hal yang telah dipelajari selama mengikuti pendidikan dan pelatihan. Esensi petugasan sebagai pelayan masyarakat, perbaikan dan inovasi dalam sistem pelayanan masyarakat sangat diperlukan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi saudara-saudara untuk dapat berkontribusi dalam menciptakan pelayanan yang berkualitas. Ada hal yang harus kami titipkan kepada panjenengan semua. Seorang aparatur sipil negara di pundaknya ini sampai nanti saudara-saudara pun ada 3 hal yang harus terus dipegang teguh, dan ini menjadi standar moral kita. Yang pertama, bahwa para aparatur sipil negara itu adalah pelaksana kebijakan. Kita bukan membuat kebijakan, tapi kita adalah pelaksana kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan kepala daerah. Jadi seorang aparatur sipil negara harus tegak lurus di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya, karena saudara-saudara adalah pelaksana kebijakan. Yang kedua, saudara adalah sebagai pelayan publik. Jadi publik masyarakat itu adalah orang kita, orang yang kita layani, mereka yang kita penuhi apa yang menjadi standar kehidupan mereka. Itu tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Dan kita sebagai perekat pemersatu bangsa, saya mohon 3 hal ini terus kita pegang sebagai standar pengabdian kita sebagai aparatur sipil negara. Dan 3 hal ini harus dikemas dalam rangka implementasikan kode etik kita. Jadi kami ingatkan kembali kepada seluruh aparatur sipil negara bahwa kita punya kode etik, kita punya etos aparatur sipil negara. Kode etik kita adalah memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, setia dan taat kepada NKRI dan pemerintahan sah. Ini adalah kode etik daripada aparatur sipil negara. Semoga ini bisa dipegang dengan baik. Saudara akan memasuki permainan sistem dunia PNS yang sebenarnya dari yang penuh tantangan dan dinamika. Oleh karena itu harus dijaga dan dipertahankan agar langkah-langkah berikutnya tetap berada dalam jalur yang benar, bahkan semakin meneguhkan eksistensi saudara sebagai pegawai sipil yang produktif, sebagai aparatur sipil negara yang produktif, efektif dan bersih, kreatif dan inovatif, sebagaimana dari dasar akhlak yang telah diapresiasikan selama ini. Saya juga turut berbangga bahwasanya produk belajar berupa gagasan kreatif dan inovatif yang telah saudara-saudara hasilkan menunjukkan bahwa saudara telah paham dan mampu mempraktekkan dari dasar aparatur sipil negara, bahkan mampu menciptakan inovasi guna meningkatkan kinerja dan tempat kerja masing-masing. Hal ini akan diuji oleh waktu apakah saudara-saudara akan konsisten dan apakah motivasi bekerja profesional tetap terlihat. Saya melihat bahwa karya inovasi dari teman-teman ini ada banyak yang melampaui ekspektasi kami. Bahkan kami sangat kagum ada teman-teman masa yang produk inovasi melampaui daripada level masa. Bahkan
Pada kesempatan ini, Mas Dito juga turut menyerahkan penghargaan kepada peserta Latsar terbaik, baik CPNS maupun peserta terbang orientasi PPPK tahun 2025. Selain itu, juga ide inovasi terfavorit magang CPNS 2025 dan penghargaan lainnya. Karena kan ini sebenarnya tahun ini kan konsentrasinya menyelesaikan tata kelola ASN yang ada ya. Berarti setelah ini kan masih ada paruh waktu ya. Insya Allah nanti Desember ini insya Allah SK-nya sudah bisa disampaikan. Ini ya sebentar lagi kita serahkan persiapan lah insya Allah. Mudah-mudahan minggu depan atau minggu depan yang lebih. SK sudah dibuat atau? Sudah, ya sudah. Tinggal kurang sedikit. Intinya sebenarnya kan itu persiapan mereka untuk apa ya, mungkin pada pemerintah gitu kan. Apalagi yang CPNS kan basicnya mereka bukan mayoritas belum pernah bekerja sebagai ASN ya, sebagai bukan pemerintah, jadi ya mereka belajar bagaimana menjadi kalau yang ASN juga seperti itu. Selama ini status mereka tenaga ASN mungkin kan tanggung jawabnya beda lagi seperti itu. Tapi kalau soal kewajiban ya tadi disampaikan Mas Bu ya, kerja dengan hati dan Acara penutupan yang mengusung tema penuh makna mengabdi dengan hati, melayani dengan prestasi. Sehingga harapan ke depan sesuai tema tersebut baik CPNS maupun PPPK dapat bekerja yang bukan hanya karena tuntutan tugas, tapi karena panggilan jiwa untuk melayani masyarakat. Hati nurani harus menjadi kompas, sementara prestasi dan inovasi adalah bukti dari pengabdian yang tulus. Mengingat seluruh peserta telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dengan baik dan sebagian besar dinyatakan lulus, serta memenuhi standar kompetensi dasar yang ditetapkan, dan ini adalah gerbang awal bagi seluruh peserta. Hari ini penutupan Latsar, CPNS, dan P3K. Total ada 153 ditambah 833, kurang lebih hampir 1000-an yang kita tutup hari ini. Tadi laporan dari perwakilan BKPSDM Provinsi. Alhamdulillah teman-teman yang melakukan Latsar CPNS ini produk-produk inovasinya bahkan melampaui teman-teman ASN. Artinya ini sesuatu hal yang positif. Bagaimana nanti kita buat kompetisi di antara mereka-mereka yang baru selesai dari Latsar dan para ASN yang mungkin sudah lebih dulu menduduki posisi-posisi tertentu. Yang paruh waktu ini Desember kita bahas. Nanti kita akan cek lagi apakah masih ada atau tidak. Terakhir data kita gimana, Bu? ya terakhir paruh waktu. Tinggal paruh waktu. Paruh waktu kan Desember ini kan? Iya, Desember. Desember ini dibahas. Jadi insya Allah selesai lah.